Dewan Juri dan teman semuanya yang datang pada hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fizul Mutakabir. Saya dari SMP Insan Mulia Rabani. Hari ini aku mau yang sangat penting. Aduh, apaan nih? Korupsi? Emang apa itu korupsi? Mari kita cari tahu. Kata korupsi asal dari bahasa Latin corruptio atau corrumper, rusak atau busuk atau menyimpang yang teman-teman. Korupsi adalah tindakan yang merugikan semua pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara perusahaan demi mendapatkan keuntungan pribadi dan orang lain. Korupsi juga dilakukan oleh siapapun, mulai dari orang dewasa, bahkan kita anak-anak pun bisa melakukannya secara sadar maupun tidak sadar. Teman-teman, tahukah kalian korupsi itu bukan uang yang banyak, tetapi maknanya lebih luas daripada itu. Pengambilan hak orang lain, itu uang, maupun ide. Korupsi bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti mengambil pensil tanpa izin, memakai penghapus tanpa izin, atau tidak mengembalikan barang yang kita pinjam. Kita mungkin berpikir, cuma pensil kok. Tapi dari kebiasaan kecil itu kita jadi, padahal jujur itu hebat. Anak yang jujur akan dicintai, disukai, dan jadi contoh baik untuk teman-temannya. Yuk kita biasakan berkata jujur dan tiap hari. Kalau ingin sesuatu, kita minta, kita kembalikan. Dan kalau pernah berbuat kesalahan, kita takut untuk meminta maaf. Ingat ya teman-teman, korupsi merugikan semua orang dan kita sendiri. Kalau kita tenang dan hidup kita lebih baik. Mulai sekarang bilang dengan aku anti korupsi. Mari kita membentuk kesadaran anti korupsi sejak dini, dimulai dari aku, kamu, dan teman-teman semuanya. Hati yang jujur, indah sekali, takut korupsi, rajin membantu. Anak Indonesia harus berani membangun bangsa dengan prestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aurelia Kurniawan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bicara soal sesuatu yang penting banget buat masa depan kita semua, korupsi. Apa sih sebenarnya korupsi itu? Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Misalnya, kamu dikasih uang untuk bayar baju sekolah, tapi uangnya malah kamu ambil. Atau uang untuk adikmu malah kamu ambil sebagian. Itu korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana saja, di kantor, sekolah, bahkan di sekitar kita. Dan yang melakukan bukan hanya penjabat, tapi siapa saja yang menyalahgunakan kekuasaan untuk jabatan pribadi. Korupsi itu bukan cuma soal uang, korupsi itu mencuri masa depan. Ketika seorang korupsi, dia sebenarnya sedang merampas hak orang lain. Korupsi juga merusak kepercayaan. Setelah kamu korupsi, kamu tidak akan dipercaya lagi. Begitu juga dengan yang lain. Saat korupsi merajalela, rakyat sulit percaya pada pemerintah, pemimpin, bahkan pada sesama. Makanya melawan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, tapi tugas kita semua. Dampak dari korupsi akan langsung terasa. Misalnya, jalan yang rusak karena
Uang perbaikannya dikorupsi, fasilitas umumnya dibuat semena-mena. Harga naik hingga ekonomi tidak stabil, bahkan menurunnya kualitas moral generasi muda. Teman-teman, melawan korupsi tidak harus nunggu jadi penjabat. Kita bisa mulai dari hal kecil dengan cara jujur di sekolah, tidak mencontek, tidak menyuap, dan berani bicara saat melihat ketidakjujuran. Kalau hari ini kita bisa menjaga diri dari korupsi kecil, maka besok kita bisa menjaga negara dari korupsi yang besar. Saya, Aurelia Kurniawan, siap menjadi generasi anti korupsi. Kamu juga kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nama aku Bulan, aku kelas 6 SD dari SD Negeri 17 Talang Ubi. Hari ini aku bukan mau cerita soal pelajaran matematika atau IPAS, tapi yang lebih penting dari itu semua, yaitu jujur. Jujur itu kayak fondasi, tanpa jujur semua prestasi bisa hancur. Tanpa jujur masa depan jadi kabur. Kejujuran adalah dasar dari sikap anti korupsi. Teman-teman, tahu nggak korupsi itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu bisa berupa menyuap, menyalahgunakan jabatan, atau menggelapkan uang. Menurut Transparency International juga mengatakan bahwa korupsi itu adalah menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Tapi untuk kita yang masih SD, gampangnya korupsi itu adalah tindakan curang, tidak jujur, dan merugikan orang lain. Misalnya, mengambil sisa uang belanjaan ibu, ikutan dipuji saat piket padahal nggak kerja, atau sengaja menyontek saat ulangan. Jadi kalau kita mulai berani jujur sejak sekarang, artinya kita mulai berani untuk menjauhkan korupsi dari hal-hal yang sederhana. Teman-teman, kalian tahu nggak korupsi itu terjadi karena apa? Kata Profesor Emil Salim, korupsi dapat terjadi karena masyarakat dan pejabatnya yang saling diam dan saling untung. Itu yang disebut smiling money. Teman-teman, aku mau cerita pengalaman aku waktu piket. Waktu itu aku piket bareng teman-teman, tapi yang kerja cuma aku. Yang lain pura-pura sibuk pas guru masuk. Pernah ngalami juga di saat kita kerja sungguh-sungguh, tapi yang gak kerja malah ikutan dipuji. Rasanya gak adil. Itu bukan cuma malas, itu namanya mengambil penghargaan orang lain. Sama aja kayak kita nyontek, ngambil usaha yang bukan hasil kita sendiri. Teman-teman, pasti kalian pernah kan dimintain belanja sama ibu, lalu ada sisa uang kembaliannya dan kita simpan diam-diam. Padahal itu bukan uang kita hanya dititipkan. Kalau kita ambil itu sama saja nggak jujur. Teman-teman, kita itu tidak boleh seperti itu karena kejujuran adalah yang paling penting. Korupsi tidak selalu soal miliaran rupiah, tapi soal mengambil yang bukan hak kita, meski jumlahnya kecil. Kalau kita biasa menyimpan sisa uang belanjaan sejak kecil, itu bisa-bisa nanti kita biasa menyimpan uang yang lebih besar. Aku bukan presiden, aku juga belum jadi menteri, tapi aku anak Indonesia dan aku berani melawan korupsi dari diriku sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semuanya. Nama aku Kiara. Aku kelas 3 SD Negeri 17 Talang Ubi. Coba debak, aku bawa apa dan ini untuk apa? Yap, hari ini aku mau jadi detektif. Tapi bukan detektif biasa loh. Aku mau jadi detektif anti korupsi.
korupsi itu bukan cuma soal nyolong uang orang besar loh. Korupsi bisa dimulai dari hal kecil dari kita sendiri. Teman-teman, aku mau nanya dulu nih. Boleh. Kalian pernah gak ngalamin ujian yang susah banget? Nah, kira-kira kalian belajar sendiri atau nyontek sama temen? Aku mau cerita pengalaman aku ketika ujian. Udah, lihat punyaku aja. Kelihatannya sepele, tapi itu curang. Itu korupsi kecil yang bisa tumbuh jadi kebiasaan. Kalau terus-terusan nanti kita terbiasa ambil jalan pintas, gak mau usaha dan bisa bikin temen yang belajar jujur jadi rugi. Di kantin sekolah aku pernah lihat ada yang makan 3 bebek, tapi dia cuma bayar 2. Ibu kantin gak sadar, tapi aku sadar itu salah. Kalau semua orang seperti itu, kasihan ibu kantin. Uangnya berkurang, pempeknya habis, dan lama-lama gak bisa jualan lagi. Korupsi itu seperti luka kecil yang lama-lama bisa jadi borok besar. Teman-teman pernah gak berpikir, cuma sedikit, tapi coba bayangin kalau semua orang seperti itu, dunia kita akan penuh ketidakadilan. Anak yang rajin kalah karena yang curang nyontek, ibu kantin rugi karena yang makan gak jujur, dan uang kelas hilang karena ada yang sembunyiin. Itu semua menyakitkan banyak orang. Tapi tenang, kita menjadi pahlawan kejujuran. Yuk jadi detektif anti korupsi. Caranya gampang. Jujur walau nggak diawasi. Bilang tidak saat diajak curang. Kembalikan barang yang bukan milik kita. Bayar sesuai yang diambil. Berani ngomong ketika melihat ketidakjujuran. Mulai dari rumah, mulai dari sekolah, mulai dari kita sendiri. Aku Kiara, detektif cilik anti korupsi, dan aku percaya Indonesia akan lebih baik jika kita berani jujur. Indonesia tanpa korupsi bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Zulaika Azara. Saya berasal dari SDN Negeri 10 Talang Ubi. Saat ini saya duduk di kelas 5 SD. Pada hari ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang anti korupsi sejak dini. Teman-teman, pasti kalian pernah dengarkan dengan kata-kata korupsi. Hayo, siapa yang tahu apa itu korupsi? Pasti tidak asing lagi kan di telinga kalian dengan kata-kata korupsi. Apa itu korupsi? Ya, korupsi adalah memanfaatkan keadaan, situasi, atau kondisi demi kepentingan pribadi. Tentunya korupsi ini sangat merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri karena sudah pasti terjerumus dalam maksiat dan dosa. Dan ngeri loh teman-teman, jangan ya. Teman-teman, cari tahu yuk apa saja korupsi-korupsi yang ada di lingkungan sekolah kita. Contoh, kamu jajan tidak bayar. Itu terlihat sepele, jajan tidak bayar. Bahkan belum bayar bilangnya sudah bayar. Itu terlihat sepele, tapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kita. Ternyata ada contoh lain loh teman-teman. Misalnya, kamu disuruh mengumpul tugas untuk membuat keripik. Setiap kelompok iuran 1.000, tapi kamu bilang sama ibu iuran 5.000. Uang 4.000-nya itu uang korupsi loh teman-teman. Nah, dari hal kecil sepele jika sudah terbiasa, maka itu akan berdampak berkelanjutan dan akan menumbuhkan bibit-bibit korupsi sejak dini.
Maka dari itu teman-teman, jauhi korupsi sejak dini. Mulai sekarang harus bertindak jujur dalam hal apapun. Katakan, tidak pada korupsi. Indonesia hebat, generasi emas Indonesia anti korupsi. Pernah nggak sih ketika kalian mau beli buku harganya 5.000, tapi kalian ngomong sama ibu harganya 10.000? Atau sekolah yang waktu masuknya pukul 7 pagi, tapi kamu datangnya pukul setengah 8. Itu korupsi versi mini loh. Tapi serius, apa sih korupsi itu? Kok kayaknya banyak banget terdengar di berita? Nah, hari ini saya mau jelasin apa itu korupsi. Siap? Hai teman-teman, nama saya Muhammad Yazin Makarim Alin dari SD Negeri 5 Talang Ubi. Saya bikin vlog ini karena saya peduli sama masa depan kita. Soalnya korupsi kayak hama yang merusak banyak hal. Dari mulai uang sekolah hingga dana buat bangun jembatan. Dan yang lebih parahnya lagi, korupsi tidak cuma merugikan negara, tetapi juga merugikan kita, anak-anak Indonesia. Tapi apa sih korupsi itu? Gampangnya, korupsi adalah tindakan curang yang dilakukan oleh orang yang punya jabatan atau kekuasaan untuk mengambil keuntungan pribadi. Misalnya, seorang pejabat yang harusnya pakai uang rakyat untuk bangun jalan, tapi uangnya malah dipakai untuk diri sendiri. Juga jika ada pihak sekolah yang datang minta uang tambahan buat anak muridnya naik kelas semua, itu semua termasuk korupsi. Korupsi juga tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk hadiah, fasilitas, waktu, bahkan bantuan yang seharusnya buat orang lain malah dikasih ke keluarganya sendiri. Intinya mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Tapi kenapa sih korupsi penting buat kita bahas? Karena korupsi bukan cuma uang hilang, tetapi juga soal kepercayaan. Saat orang korupsi, mereka tidak cuma mencuri uang, mereka mencuri harapan. Harapan punya sekolah yang bagus, rumah sakit yang layak, dan jalan yang tidak bolong-bolong. Di Indonesia masih banyak kasus korupsi yang bikin miris. Contohnya kasus korupsi dana pelatihan fiktif yang baru-baru terjadi di kabupaten kita, yang sampai menelan 1,7 miliar. Ya Allah, kalau uangnya dipakai untuk pelatihan beneran, bisa berdampak baik loh untuk perekonomian di kabupaten kita. Kok tega? Dan yang paling menyedihkan, korupsi juga terjadi di aspek pendidikan, di mana orang seharusnya di dalamnya mengabdi tanpa korupsi. Karena uangnya dikorupsi, pemerintah jadi tidak punya cukup dana untuk pembangunan pendidikan di pelosok. Artinya anak-anak yang seharusnya punya potensi jadi tidak bisa sekolah karena tidak mampu. Padahal mereka punya impian. Tapi jangan sedih dulu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Jangan korupsi uang jajan, jangan nyontek, jangan bohong. Ajak teman-teman buat jujur. Dan ingat, melawan korupsi bukan cuma tugas orang dewasa, tetapi juga kita anak-anak punya suara. Mari jadi agen perubahan dari sekolah, dari rumah, dari hati kita sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa jujur, jujur itu keren, jujur itu kuat. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
perkenalkan, nama saya Senklia Sulistio, kelas 6 SD Negeri 11 Talang Ubi. Teman-teman, tahu tidak korupsi itu apa? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang memiliki arti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Serem ya teman-teman. Kata Bu Guru, korupsi itu perbuatan curang yang harus kita hindari karena dapat merugikan orang lain. Contohnya, di sekolah kamu akan mengadakan acara perlombaan. Kamu diminta membayar iuran sebesar Rp5.000, tapi kamu meminta ke orang tuamu Rp10.000. Itu artinya kamu telah melakukan korupsi, teman-teman. Orang tuamu pasti akan tahu dan kamu akan kehilangan kepercayaan dari orang tuamu. Jangan ya teman-teman. Contoh yang lain misalnya, kamu membeli makanan di kantin sekolah lalu memakannya sebanyak 3 buah. Tapi kamu membayarnya seharga 2 buah makanan saja. Itu artinya kamu telah melakukan korupsi, teman-teman. Karena kamu sudah tidak jujur. Jangan ya teman-teman. Teman-teman, bolos sekolah itu juga termasuk korupsi loh. Karena dari rumah kamu pamit ke orang tuamu berangkat sekolah. Tapi kamu tidak pergi ke sekolah, artinya kamu telah membohongi orang tuamu. Jangan ya teman-teman. Nilai yang dapat kita ambil dari ketiga contoh tadi, apabila kita memiliki sifat tidak jujur, curang, dan tidak bertanggung jawab, maka orang lain tidak akan mempercayai kita lagi. Dan bisa jadi tidak ada teman yang mau berteman dengan kita lagi. Ayo teman-teman, mulai dari sekarang kita harus hindari sikap korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, jangan biarkan korupsi merusak masa depan kita. Mulailah dari diri kita sendiri. Dengan jujur kita bisa maju. Dengan korupsi kita mundur. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Mareta Ayu Putri. Aku dari SD Negeri 30 Talang Ubi. Hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang seru banget, tapi penting. Ada yang tahu nggak? Yap, kita mau bahas tentang korupsi. Jangan salah, ini bukan cuma orang dewasa, kita anak-anak juga harus tahu loh. Yuk siap-siap kita mulai petualangan baru mencari tahu tentang korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti yang beragam, yakni tindakan berupa kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan menfitnah. Apa sih contoh korupsi di lingkungan sekolah? Teman-teman, jadi gini deh, coba kalian bayangin, ada teman kalian yang pura-pura sakit, biar nggak ikut piket kelas, padahal dia sehat. Akhirnya teman lain jadi kerja lebih banyak. Nah, ini juga korupsi loh teman-teman, ini tidak boleh. Karena dia tidak menjalankan kewajibannya dan merugikan teman lain. Akibatnya nanti teman yang rajin piket merasa tidak adil karena mereka harus menanggung beban lebih. Mereka akan merasa kesal, lelah, atau malas piket lagi esoknya. Terus ada yang menyampulkan teman, katanya udah dibalikin, padahal belum. Nah, ini juga contoh korupsi loh teman-teman. Ini tidak boleh. Karena mengambil sesuatu barang yang bukan haknya, ini bisa membuat pertemanan menjadi renggang. Nanti kalian gak punya teman lagi loh. Kemudian ada teman yang jajan ke kantin, beli gorengannya 3, tapi bayarnya 1. Nah, ini juga perbuatan korupsi loh teman-teman. Ini tidak boleh karena merugikan ibu kantin. Nah, akibatnya nanti Bu Kantin merasa tidak diuntungkan dan tidak dapat jualan lagi. Nah, jadi korupsi itu adalah perbuatan yang jahat yang harus kita hindari. Biasanya dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tidak menjalankan kewajibannya dengan benar untuk keuntungan diri sendiri. Teman-teman, korupsi itu bukan sekedar mengambil hak orang lain,
tetapi juga mempunyai makna yang lebih mendalam, yakni kerusakan dan kebusukan. Bayangin, sebuah apel yang sudah busuk, yang sudah rusak, baunya tidak enak, dan bahkan bisa membuat apel lain di dekatnya ikut busuk. Sama seperti apel busuk tadi, korupsi juga seperti itu. Pertama, merusak kepercayaan. Korupsi membuat kita tidak dipercayai orang lain lagi. Kedua, merusak keadilan. Orang yang salah bisa lolos dari hukuman, sedangkan orang jujur malah dirugikan. Tidak adil kan? Ketiga, merusak masa depan. Orang yang terbiasa korupsi akan susah disembuhkan. Jika kita dari hal kecil saja sudah terbiasa korupsi, apa kabar kita nanti? No, saya tidak mau menjadi koruptor. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita masih kecil, kita bisa ikut menjaga sekolah kita loh. Caranya, jujur, selalu jujur dalam segala hal. Jangan mencontek, jangan mengambil barang teman, dan selalu berkata yang sebenarnya. Bertanggung jawab. Lakukan tugas piket dengan baik, kembalikan barang teman yang dipinjam, dan patuhi peraturan sekolah. Ketiga, berani. Jadi semua kegiatan atau perilaku korupsi harus kita lawan dan kita tolak. Ingat ya, korupsi itu adalah perbuatan yang jahat yang harus kita hindari. Dengan jujur dan bertanggung jawab, kita bisa ikut menjaga sekolah kita menjadi tempat yang nyaman, bersih, dan menyenangkan untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya kelas 5 dari SD Negeri 8 Talang Ubi. Saya akan menjadi pahlawan anti korupsi. Saya akan mengajak teman-teman untuk menjadi pahlawan anti korupsi di sekolah. Kalian pasti pernah dengar kata korupsi kan? Korupsi itu bukan cuma tentang uang. Korupsi itu adalah perbuatan curang atau tidak jujur untuk kepentingan diri sendiri. Contoh kecilnya di sekolah, seperti mencontek saat ujian, mengambil barang teman tanpa izin, atau bahkan membohongi guru. Hal-hal kecil tersebut lama-lama bisa menjadi kebiasaan buruk loh. Nah, kalau itu tadi korupsi, sekarang anti korupsi. Anti korupsi itu artinya berani dan mau bersikap jujur, adil, dan tidak curang. Contoh kecilnya di sekolah. 1. Jujur saat ujian. Kalau tidak tahu jawabannya, lebih baik tidak diisi daripada mencontek. Jujur itu hebat. 2. Mengembalikan barang yang dipinjam. Setelah meminjam pena atau penghapus teman, jangan lupa dikembalikan. Itu namanya bertanggung jawab. 3. Tidak membohongi guru atau orang tua. Selalu berkata jujur walaupun itu sulit. Jujur akan membuat kita dipercaya. 4. Berani melaporkan jika melihat ada kecurangan. Kalau lihat teman yang mencontek atau mengambil barang orang lain, jangan harus berani melaporkan ke guru. Itu namanya bukan mengadu, tapi membantu menjaga kebaikan di sekolah. Dengan kita berani melakukan hal-hal kecil tersebut, kita sudah menjadi pahlawan anti korupsi di sekolah. Ingat, jujur itu keren, berani itu hebat. Ayo jadi anak anti korupsi di sekolah. Sampai jumpa di vlog Sabrina selanjutnya. Ayo jadi anak anti korupsi di sekolah. Salam jujur, hebat, dan berani. Hai semuanya, kenalin, aku Hana Lutfi Almira. Aku perwakilan dari SDIT Latansa Mustika. Tema video aku kali ini adalah anti korupsi. Korupsi sendiri menurut aku adalah perbuatan mengambil sesuatu yang bukan milik kita
Contohnya uang, barang, waktu, dan lainnya. Biasanya hal ini diberikan oleh orang yang diberi kepercayaan, tapi malah disalahgunakan. Teman-teman, pernah nggak sih lihat hal-hal seperti ini? Contohnya, mencontek saat ulangan, mengambil barang teman tanpa izin, atau kamu pernah berbohong. Nah, dari contoh di atas tadi, lama-kelamaan bisa jadi kebiasaan buruk loh. Tapi tenang, kita sebagai anak-anak bisa loh mencegah korupsi sejak dini. Caranya mengembalikan uang kembalian, tidak mencontek saat ulangan, dan tidak berbohong. Dari cara-cara di atas tadi, kita tahu bahwa semua tindakan butuh kejujuran. Jujur itu hebat loh. Yuk kita jujur dalam setiap tindakan. Korupsi, korupsi dilarang. Jangan ambil hak orang. Kalau berbuat curang, hei, nanti di kandang. Halo Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah melihat orang melakukan praktik korupsi, tapi malah pura-pura nggak lihat atau pura-pura nggak tahu? Ada nggak di sini? Ayo. Kalau nggak ada, tenang. Saya ingin menjelaskannya. Korupsi itu bukan hanya tentang uang miliaran yang hilang, tapi soal diamnya kita semua. Tentang, itu kan bukan urusanku. Tapi hari ini saya ingin mengajak kalian semua buat mikir ulang. Korupsi? Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Biasanya dengan cara yang curang, seperti mencuri uang negara, memalsukan data, dan menerima suap. Lalu, bagaimana cara kita mencegah agar tidak mendapatkan korupsi? Yang pertama, sebentar. Saya punya rumusnya loh. Rumusnya taman keju. Tanamkan rasa keimanan. Yakinlah bahwa Tuhan melihat perbuatan kita dimanapun dan kapanpun. Menjaga amanah. Jadilah anak yang bisa dipercaya. Kerjakan tugasmu sendiri dengan baik dan benar. Jujur, biasakan sportif, jangan curang, karena kemenangan sejati lahir dari kepercayaan orang lain. Dampak korupsi itu ternyata punya dampak. Dampaknya sangat luas. Salah satunya, korupsi bukan hanya tentang soal uang, tapi korupsi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Korupsi juga merusak nilai kejujuran, keadilan, dan kedisiplinan. Kenalin nih, aku Krisna Abdullah Gobir, siswa dari SMP Negeri 1 Panukal. Di sini aku punya misi luar biasa untuk melawan korupsi. Anak SMP ngapain ngomongin korupsi? Justru teman-teman, kita sebagai generasi muda harus tahu dan paham biar gak kebawa arus. Yuk kita bahas. Kita bahas pengertian korupsi dulu ya. Korupsi itu gampangnya gini, ngambil uang atau fasilitas yang seharusnya buat rakyat, tapi malah dipakai buat kepentingan pribadi. Bisa nyogok, nyalahgunain jabatan, atau nipu laporan. Dan yang paling parah,
korupsi itu seperti penyakit menular loh. Sekali kena bisa nyebar ke mana-mana. Ngeri banget kan? Selanjutnya kita bahas makna korupsi. Makna korupsi itu bukan cuma soal uang loh guys. Ini soal hilangnya kepercayaan. Bayangin aja kalau di sekolah ada bendahara kelas yang nyuri uang kas kelas. Gimana rasanya? Enak gak sih? Nggak enak kan? Nah, di negara juga sama. Kalau para pejabatnya korupsi, rakyatnya jadi kecewa dan nggak percaya lagi. Korupsi itu bikin pembangunan macet. Duit buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit hilang entah kemana. Akibatnya jalan berlubang, sekolah bocor, harga barang mahal, dan yang paling parah, korupsi bikin masa depan kita rusak. Dan ini dia beberapa tips melawan korupsi. Korupsi bukan cuma soal uang miliaran di berita, tapi bisa dimulai dari hal kecil yang tidak jujur. Misalnya, melawannya pun bisa dimulai dari diri sendiri. Misalnya, saat kita menemukan uang guru yang tertinggal di dashboard motor, kita kembalikan tanpa ragu. Kalau meminjam barang teman, pastikan kita mengembalikannya tepat waktu. Dan membayar uang kas kelas sesuai jadwal tanpa menunggu diingatkan juga bentuk dari kejujuran. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini melatih hati untuk jujur dan tidak mengambil yang bukan hak kita. Jadi teman-teman, walaupun kita masih SMP, kita bisa mulai dari diri sendiri. Berani jujur, berani bilang enggak ke kecurangan sekecil apapun itu. Berani jujur itu keren dan korupsi enggak keren sama sekali. Hai semua, perkenalkan saya Gina Nisara Pipa, perwakilan dari SMP Negeri 1 Penukal. Kalau kamu pikir korupsi itu cuma urusan orang dewasa, kamu salah loh guys. Kalau menurut buku yang saya baca nih ya, korupsi itu bisa menyebar ke semua kalangan. Baik remaja, dewasa, bahkan hingga anak kecil. Sini, Gina jelasin dulu, apa sih pengertian dari korupsi? Nah, jadi korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun orang lain. Yang selanjutnya yaitu makna dari korupsi. Makna dari korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan. Coba deh kalian bayangin ketika kita sudah mempercayai salah satu orang di kelas kita untuk dijadikan sebagai bendahara kelas, tetapi uangnya malah disalahgunakan. Nah, itu salah satu contoh dari mini korupsi. Yang selanjutnya yaitu dampak dari korupsi. Sebenarnya ada banyak sekali dampak yang bisa kita rasakan jika kita melakukan korupsi. Tetapi di sini saya akan menyebutkan 3 dampak sesuai dari video yang telah saya buat. Yang pertama yaitu merugikan negara dan rakyat. Contohnya, uang yang seharusnya kita bangun menjadi bangunan yang resmi, tetapi pelayanannya tidak maksimal. Yang kedua yaitu menciptakan ketidakadilan atau ordal, yaitu orang dalam. Nah, ketika kita memiliki kekuasaan, semuanya akan terasa sangat lancar. Dan sebaliknya, ketika kita orang bawah, semuanya akan terasa susah. Yang ketiga yaitu merusak mental bangsa. Dari korupsi kita berpikir bahwa memilih jalan pintas itu lebih baik daripada kita bekerja keras. Untuk itu, kita sebagai peserta didik, jika kita berani bilang tidak kepada kecurangan yang ada di sekolah, itu sudah melatih mental kita untuk menjadi pemimpin yang bersih di masa depan. Aku, kamu, dan kita semua bisa bikin perubahan mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
Halo semuanya, perkenalkan saya Tara Sakila dari SMP Negeri 4 Talang Ubi. Kalian tahu tidak apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang merugikan semua pihak. Korupsi adalah tindakan ilegal untuk menguntungkan diri sendiri namun merugikan bagi orang lain. Tapi jangan salah, korupsi juga bisa merugikan diri sendiri loh untuk di masa depan. Korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi atau yang tidak memiliki jabatan. Bahkan oleh anak-anak maupun remaja seperti kita juga bisa melakukan tindakan korupsi secara sadar maupun tidak sadar. Korupsi itu tidak hanya terjadi di lingkup pemerintah saja, bahkan bisa terjadi di lingkup sekolah, seperti korupsi waktu. Contohnya adalah siswa yang bolos sekolah. Siapa di sini yang suka bolos sekolah? Bolos sekolah itu adalah tindakan yang salah karena kewajiban seorang siswa adalah belajar, bukan malah meninggalkan kewajibannya. Selain bolos sekolah, datang terlambat ke kelas juga merupakan tindakan korupsi. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa saja, bahkan guru pun juga melakukannya. Misalnya, guru dengan sengaja datang terlambat ke kelas karena asik bercerita dengan guru lainnya di ruang guru. Dampaknya, hilangnya wibawa dan hilangnya kepercayaan siswa terhadap guru, sehingga siswa ikut-ikutan datang terlambat karena melihat gurunya yang datang terlambat. Yang kedua, korupsi nilai. Korupsi ini sering terjadi saat ujian, tepatnya pada siswa yang sengaja mencontek karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Selain itu, guru juga bisa melakukan tindakan korupsi ini dengan cara memberikan nilai tinggi kepada murid tanpa melihat prestasi yang sebenarnya. Tentu saja ini bukanlah tindakan yang terpuji karena dapat mengurangi motivasi belajar dan membuat siswa menjadi malas. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi, seperti korupsi uang. Uang kas yang biasa dipegang oleh bendahara kelas, namun bendahara kelas seringkali menyalahgunakan uang kas tersebut untuk kepentingan pribadi. Jelas, ini bukanlah tindakan yang terpuji dan tidak patut untuk kita contoh. Jangan ya teman-teman. Lantas, jika sudah terjadi hal demikian, apa kata dunia? Apakah solusinya? Dan apakah korupsi bisa kita hindari? Ya, tentu bisa. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang terkecil seperti menambah waktu belajar, menambah kegiatan literasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta berani melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekolah. Ayo bersama-sama kita ubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Yuk bersama-sama kita hindari tindakan korupsi. Saya Tara Sakila, siap menjadi generasi emas anti korupsi. Kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Tapi apa? Yang mereka pikirin cuman berapa ya uang yang bisa gue tilep hari ini? Masyarakat makin miskin, sementara mereka makin kaya hasil mencuri uang kita. Cukup, ini waktunya bicara. Halo sobat semua, saya Ora Putri Anjani, siswi dari SMP Negeri 4 Penukal Utara. Hari ini saya akan bicara tentang penyakit yang paling parah di negeri ini. Korupsi. Teman-teman, contoh korupsi yang paling sederhana yaitu ketidakjujuran dan tidak amanahnya seseorang. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka akan membawa dampak buruk dan pengaruh negatif. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya membusuk. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik uang, proyek, maupun fasilitas yang merugikan negara dan rakyat.
dampak korupsi bagi negeri ini sangat miris sekali. Apa saja? Pembangunan jadi lambat, uang negara bocor, proyek penting banyak yang mandek, hutang negara makin tinggi, uang dikorupsi, pemerintah harus minjam lagi. ASEAN memprediksi Indonesia akan bubar pada tahun 2030 karena hutang yang terus bertambah. Apalagi dampak korupsi bagi masyarakat sangat miris dan memprihatinkan sekali. Kemiskinan di Indonesia semakin tinggi. Bantuan tidak sampai atau tidak tepat sasaran. Rakyat kecil yang paling kena. Pelayanan publik buruk, rumah sakit, jalan, air bersih, semuanya jadi terbatas karena dana disalahgunakan. Negara yang besar bukanlah negara yang kaya, tetapi negara yang besar adalah negara yang bebas dari korupsi. Saya, Ora Putri Anjani, generasi muda Indonesia, mengajak lawan korupsi dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Fatimah Reksa Azara. Saya salah satu siswi dari SMP IT Insan Mulia Rabani. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat hari ini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua berani berkata tidak pada korupsi. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, teman-teman tahu tidak apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dan ingat, korupsi bukan cuma soal uang saja, tapi merusak kepercayaan, menghambat kemajuan bangsa, serta Nah, sekarang saya mau tanya nih, apakah korupsi hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat besar saja? Apa? Ya, korupsi juga bisa dilakukan oleh anak-anak atau remaja seperti kita, baik sadar maupun tidak sadar. Korupsi itu dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, ketika kamu datang terlambat ke sekolah pukul 7:20 yang seharusnya masuk sekolah pukul 7, lalu kamu pura-pura tidak salah. Itu artinya kamu membohongi guru dan manipulasi data. Dampaknya serius loh. Kalau banyak yang telat dan dimaklumi, akhirnya budaya malas jadi kebiasaan. Itu termaksud korupsi waktu. Contoh yang lainnya, ketika kamu ingin membayar uang buku seharga 150.000, tetapi kamu malah minta ke orang tua 200.000. No. Itu artinya kamu tidak amanah. Itu termaksud korupsi uang. Teman-teman, ketidakjujuran itu dampaknya sangat berbahaya. Saat kita berani berbohong, sebenarnya kita sedang belajar mencuri. Bohong sekali mungkin terlihat biasa saja, tapi 2 kali atau 3 kali lama-lama jadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan itulah bibit korupsi tumbuh subur. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari korupsi? Caranya adalah dengan menanamkan 9 nilai integritas, yaitu jujur, disiplin, peduli, bertanggung jawab, mandiri, sederhana, berani, bekerja keras, serta adil. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menanamkan 9 nilai integritas ini sebagai pedoman hidup sehari-hari agar bangsa kita terhindar dari korupsi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kejari Pali, PAL TV, serta Dinas Pendidikan Pali yang telah memberikan kesempatan yang berharga ini bagi saya dan teman-teman untuk mengedukasi betapa pentingnya menghindari korupsi sejak dini. Kami dan generasi Gen Z akan berkomitmen melawan korupsi sejak dini.
Mari kita lawan korupsi mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Ingat, katakan ke korupsi, katakan galak ke aksi, katakan tidak pada korupsi, katakan ya pada aksi. Perkenalkan, aku Aksal Trizahra, siswi dari SMP Negeri 7 Talang Ubi. Tahukah teman-teman, tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum, negara, atau organisasi disebut korupsi. Nah, sebelum penjelasan tadi, kira-kira teman-teman ada nggak nih yang pernah melakukan korupsi? Secara sadar maupun tidak sadar, korupsi merupakan tindakan ilegal yang dapat merugikan diri sendiri di masa depan. Korupsi bukan pilihan. Korupsi merupakan keputusan untuk merampas keadilan. Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus, yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran. Nah, teman-teman, terdapat banyak sekali tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membayar sesuatu tidak sesuai dengan harga, datang terlambat tapi pulang lebih cepat, terlambat mengumpulkan tugas, serta menyontek saat ujian. Keempat tindakan ini tidak patut dicontoh ya teman-teman, karena termasuk korupsi waktu. Teman-teman, tahu nggak, dari hal kecil layaknya korupsi waktu dapat menjadi pengaruh besar. Iya, korupsi uang. Andai kata ibumu memberi amanah supaya kamu membagi rata uang jajan yang telah ia berikan, tetapi kamu hanya memberikan 1/4 uang jajan kepada kakakmu. Nah, tindakan ini tidak diperbolehkan karena ini merampas hak orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi adalah merusak nilai moral, hilangnya kepercayaan, menciptakan ketidakadilan akibat perilaku yang tidak setara. Ingat ya teman-teman, korupsi dapat dilakukan oleh seluruh usia. Nah, korupsi juga harus kita hindari. Untuk itu, kita harus memiliki integritas anti korupsi, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, sederhana, kerja keras, peduli, berani, dan adil. Nah, teman-teman, mari kita bersatu melawan korupsi untuk masa depan Indonesia yang lebih berani. Segitu dulu ya teman-teman, pemahaman korupsi hari ini. Jangan lupa ya, anti korupsi meraih prestasi Indonesia bersih. Halo guys, kembali lagi bersama saya Atika Kalsa Fatina. Saya berasal dari SMP Negeri 7 Talang Ubi. Kali ini temenin saya jaga warung yuk sambil cerita tentang apa sih korupsi itu. Yuk. Teman-teman yang ada di sini, kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bisa merugikan banyak orang. Contohnya negara, masyarakat, dan juga diri kita sendiri juga bisa rugi loh. Contoh korupsi yang di warung adalah salah satunya. Contohnya menambahkan harga asli kepada orang pembeli dan
memasukkan uangnya ke kantong kita sendiri untuk membeli keinginan kita sendiri. Contoh itu bisa dampaknya begitu luas. Contohnya hilangnya rasa kepercayaan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan melemahnya hukum. Nah, maka dari itu teman-teman, tanamkan bahwa korupsi tidak boleh dilakukan sekecil apapun itu. Karena korupsi bukanlah tradisi. Dan ingat ya teman-teman, korupsi bukan warisan. Hai, kalian. Iya, kalian ada di sini. Kalian pernah nggak sih mikir korupsi itu semacam kayak apa gitu? Bayangin deh, seorang bendahara beli jajan pakai uang kas kelas. Itu namanya mini korupsi lah, Besti. By the way, sebelum saya lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Tira Zaskia, siswi dari SMP Negeri 1 Panukal. Oke deh, kita lanjut. Kalau kecil-kecil udah berani menyolong kepercayaan, besarnya mau jadi apa? Ya jadi kebiasaan lah. Padahal generasi Indonesia butuh loh generasi yang jujur, yang berani bilang no way sama yang namanya korupsi. Teman-teman, korupsi itu bukan cuma soal uang loh, tapi juga tentang kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, datang tepat waktu ke sekolah, itu menunjukkan dan melatih kita disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, menolak contekan saat ulangan, itu menunjukkan bahwa kita memiliki integritas sejati, walaupun sulit. Dan yang ketiga, menunggu sesuai antrian. Menunggu sesuai antrian menunjukkan bahwa kita memiliki pribadi yang baik. Dan yang terakhir, yang paling utama ya guys, beribadah dan membaca kitab suci. Karena itulah amalan kita untuk di masa yang akan datang. Bahas-bahas tentang korupsi, kalian tahu tidak apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dapat merugikan orang lain dan negara kita loh guys. Dan sehingga makna dari korupsi itu tersebut dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tidak baik dan merusak kepercayaan. Dampak dari korupsi itu tersebut adalah dapat memperhambat pembangunan, merusak negara, dan menyiksa rakyat kecil. Mengerikan bukan? Jadi yuk mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang kita tanamkan rasa untuk bilang no way sama korupsi dan jujur. Jujur tuh keren loh guys, asli deh. Apalagi kalau anti korupsi, itu tambah keren lagi. Jadi yuk mulai dari sekarang kita harus berani bilang no way sama yang namanya korupsi. Stop korupsi sejak dini. Bye bye. Wassalamualaikum.